Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fidila Arminda, Fadilah Amelia, dan Syifa Fadilah Gusman akan membahas mengenai logoterapi. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa poin mengenai logoterapi. Yang pertama ada definisi, landasan dan filosofi, tujuan logoterapi, teknik, dan juga kelebihan dan kekurangan dari logoterapi. Yang pertama yaitu mengenai definisi logoterapi. Nah, logoterapi berasal dari kata logos, yang dalam bahasa Yunani berarti makna, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup, hasrat hidup bermakna untuk meraih taraf kehidupan bermakna. Orang yang hidupnya terus-menerus mencari kenikmatan akan gagal mendapatkannya. Kenapa? Karena ia memusatkannya pada hal-hal tersebut. Orang itu akan mengeluh bahwa hidupnya tidak mempunyai arti yang disebabkan oleh aktivitasnya yang tidak mengandung nilai-nilai yang luhur. Yang kedua adalah landasan filosofi dari logoterapi. Untuk landasan filosofi dari logoterapi ini terdiri dari 3 pilar yang menjadi landasan filosofisnya. Yang pertama yaitu ada kebebasan berkeinginan. Pandangan logoterapi manusia memiliki kebebasan yang luas, tetapi sifatnya terbatas karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Terdapat 2 hal yang membatasi kebebasan ini. Yang pertama, kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan kebebasan menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, tanpa adanya tanggung jawab, kebebasan mudah sekali berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua ada keinginan akan makna. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator untuk hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus. Artinya, ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Keinginan untuk mencari makna hidup ini sangat berbeda dengan prinsip kesenangan, yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud dan juga berbeda dengan will to the power. Yang ketiga ada makna hidup. Makna hidup merupakan sebuah situasi yang konkret, lebih mengartikan makna hidup sebagai kesadaran akan adanya suatu kesempatan atau kemungkinan yang dilatar belakangi oleh realitas, atau dalam kalimat yang sederhana menyadari apa yang dilakukan di dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan dari logoterapi. Tujuan logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Untuk tujuan dari logoterapi ini adalah agar setiap pribadi yang pertama memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap orang terlepas dari ras, keyakinan, dan agama yang dianutnya. Yang kedua, menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sendiri sering ditekan, terhambat, dan diabaikan bahkan terlupakan. Yang ketiga, memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan untuk mampu tegak kokoh menghadapi berbagai kendala dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang lebih bermakna. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik logoterapi. Logoterapi mengembangkan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu
paradoxial intention. Teknik paradoxial intention pada dasarnya memanfaatkan kemampuan insani dalam mengambil jarak atau self-detachment dan kemampuan mengambil sikap atau to take a stand terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, teknik ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor. Teknik paradoxial intention memiliki keterbatasan, yaitu sulit dilakukan pada pasien yang kurang memiliki rasa humor. Selain itu, teknik ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu mempunyai kontraindikasi dengan skizofrenia, depresi, terutama kasus depresi dengan kecenderungan bunuh diri. Kedua yaitu dereflection. Teknik dereflection pada dasarnya memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang ada dalam diri setiap orang. Dalam transendensi diri ini, seseorang berupaya untuk keluar dan membebaskan diri dari kondisinya. Selanjutnya, ia mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan berguna baginya. Dereflection tampaknya sangat bermanfaat dalam konseling bagi klien dengan preokupasi somatik, gangguan tidur, dan digunakan secara spesifik pada gangguan seksual seperti impotensi dan frigiditas. Yang ketiga yaitu modification of attitude. Teknik logoterapi ini digunakan untuk nogenic neurosis, depresi, dan kecanduan obat-obatan untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna hidup. Modification of attitude juga bisa digunakan untuk yang mengatasi masalah coping dan masalah pasien yang berbicara terus-menerus atau kacau tanpa tujuan dan mempunyai perilaku yang negatif. Logoterapi mengarahkan penderita untuk berusaha mengembangkan sikap atau attitude yang tepat dan positif terhadap kondisi tragis tersebut. Yang keempat yaitu appealing technique, merupakan suatu teknik yang menggunakan gabungan antara paradoxial intention dan derefleksi, yang didasarkan pada kekuatan sugesti terapis untuk menuntut pasien menentukan makna hidupnya. Teknik ini digunakan pada kasus-kasus di mana pasien tidak mampu lagi menemukan sendiri makna hidupnya, seperti pada pasien yang terlalu muda usianya atau terlalu tua, sehingga mengalami kesulitan dalam menemukan sendiri makna hidupnya. Yang kelima yaitu Socratic Dialogue. Socratic Dialog adalah suatu bentuk percakapan antara terapi dan klien di mana terapi menggunakan pertanyaan atau kalimat pertanyaan kepada klien dalam usahanya untuk membantu agar klien dapat menemukan sendiri jawaban terhadap permasalahan yang saat ini dihadapinya. Dalam Socratic Dialog ini, terapi memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan sedemikian rupa sehingga klien menjadi sadar akan impian-impian mereka yang represi, harapan-harapan bawah sadar, dan hasrat yang terpendam. Selanjutnya yaitu kelebihan dari logoterapi. Logoterapi mengajarkan bahwa setiap kehidupan individu mempunyai maksud, tujuan, makna yang harus diupayakan untuk ditemukan dan dipenuhi. Hidup kita tidak lagi kosong jika kita menemukan suatu sebab dan sesuatu yang dapat didefinisikan eksistensi kita. Selanjutnya yaitu kekurangan dari logoterapi. Ada beberapa klien yang tidak dapat menunjukkan makna hidupnya, sehingga timbul suatu kebosanan, sehingga menyulitkan konselor untuk melakukan terapi kepada klien tersebut. Untuk logoterapi dapat menyulitkan untuk menguji reliabilitas dan validitas dengan riset empiris. Hal ini karena fakta bahwa adalah nyaris tidak mungkin untuk mengukur sejumlah persepsi abstrak, misalnya isolasi eksistensial, kehendak tentang eksistensi, dan ketakutan atas kematian. Selanjutnya yaitu penelitian terkait dengan efektivitas logoterapi dalam intervensi kasus-kasus klinis, yaitu efektivitas logoterapi kelompok dalam penurunan gejala kecemasan pada narapidana. Berikut penjelasannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.